Halo semua, kenalkan, namaku Santi. Aku adalah seorang perempuan desa biasa dengan sebuah kisah hidup luar biasa. Tapi sebelum menceritakan kisahku, aku harus menceritakan kisah tentang perempuan yang berdiri di sebelahku dan memakai gaun bunga-bunga ini. Namanya Amel. Dia adalah sepupuku. Kami berdua tinggal di desa yang sama. Tapi bukan cuma itu kesamaan kami. Kami punya persamaan lain, yaitu sama-sama memiliki kelamin ganda. Amel sangat cantik. Dia dikenal sebagai kembang desa. Karena itu, setelah lulus SMA, banyak lelaki yang mengantri ingin meminangnya. Akhirnya, dia menikah dengan laki-laki bernama Abdil. Tapi saat malam pertama, Abdil menyadari ada yang aneh. Amel mempunyai alat kelamin laki-laki. Merasa ditipu, Abdil pun mengamuk, lalu memanggil warga desa untuk menghakimi Amel. Beruntung, tidak terjadi apa-apa pada Amel. Walau akhirnya, ia harus menerima diusir dari desa. Aku mendengar cerita itu saat masih kecil. Aku tidak paham apa yang terjadi. Aku hanya tahu bahwa apa yang terjadi pada sepupuku itu adalah hal aneh yang mustahil terjadi padaku. Sampai pada suatu hari, saat aku duduk di bangku SMP dan sedang berganti baju sebelum pelajaran olahraga, temanku, Yani, kaget saat aku membuka rok karena di bagian alat kelaminku, dia melihat daging tumbuh yang menurutnya berbentuk seperti jamur. Selama ini aku sudah menyadari keberadaan daging itu. Tapi aku diam saja, karena mengira itu akan hilang dengan sendirinya. Dan tanpa sepengetahuanku, Yani menyebarkan apa yang ia lihat ke anak-anak lain. Dan tidak butuh waktu lama, sampai seisi sekolah tahu. Siswa-siswi lain mulai membicarakanku. Ada yang bilang aku cacat, ada yang bilang aku punya tumor, dan kabar-kabar tidak jelas lainnya. Tapi satu yang membuatku khawatir adalah saat ada yang menyebut aku berkelamin ganda. Mendadak aku teringat kasus Amel. Jangan-jangan aku bernasib sama seperti dia, pikirku. Karena khawatir, aku pun menceritakan kondisi anehku itu ke ibu. Tapi bukannya berinisiatif membawaku ke dokter, ibu hanya menyuruhku banyak-banyak minum air putih. Memang begitulah orang tuaku. Saat aku demam, mereka menyuruhku minum air putih. Saat aku batuk, mereka menyuruhku minum air putih. Seolah di kepala mereka, semua penyakit bisa disembuhkan dengan meminum air putih. Walau berlalu, dan aku membiarkan daging itu, sampai suatu hari aku terkejut ketika melihat ukurannya sudah 2 kali lipat lebih besar. Dan yang lebih mengejutkan lagi, bentuknya semakin mirip dengan alat kelamin laki-laki. Aku ketakutan. Karena semakin yakin kalau seperti Amel, aku juga mempunyai kelamin ganda. Apa yang harus aku lakukan? Aku pun memutuskan untuk memperlihatkan kondisiku lagi ke orang tuaku. Berharap akan mendapatkan jalan keluar terbaik. Sesuai dugaan, saat melihatnya, mereka langsung terkejut dan teringat kepada nasib Amel. Ayah dan ibu buru-buru membawaku tanpa memberitahu tujuannya. Aku kira mereka akan membawaku berobat ke dokter, tapi ternyata dugaanku keliru. Aku dibawa ke tempat praktek dukun. Ya, kalian tidak salah dengar. Dukun. Aku kebingungan. Ayah menceritakan kondisiku ke dukun itu. Tanpa merespon, si dukun langsung membakar dupa, lalu meniupkan asapnya ke arah mukaku. Karena baunya yang sangat menyengat, aku pun terbatuk-batuk. Dan kalian tahu apa yang dukun itu katakan? Dia bilang, anak ini ketempelan setan. Makanya, di bagian kelamin dia tumbuh tanduk setan. Astaga. Kemudian dukun itu merendam beberapa kemenyan ke dalam air, lalu menyuruhku meminumnya. Awalnya aku menolak, tapi dukun itu memaksa. Kedua orang tuaku juga memaksaku agar menurut.
Akhirnya aku meminum air kemenyan itu. Rasanya aku mau muntah, tapi penderitaanku belum selesai. Dukun itu menyuruhku mengunyah beberapa dupa. Lagi-lagi, aku terpaksa menuruti perintah konyol itu. Tapi apa yang dukun itu lakukan berikutnya sudah kelewatan. Dia mengeluarkan sebuah keris, lalu berkata bahwa dia harus memotong kelamin keduaku dengan keris itu. Katanya, hanya dengan cara itu setan yang menempel di tubuhku bisa diusir. Begitu dukun itu mengayunkan kerisnya, aku langsung berlari dan kabur dari sana secepat mungkin. Beruntung, orang tuaku memahami sikapku itu. Mereka juga tidak tega melihat keris si dukun mengiris tubuhku. Titik balik hidupku terjadi setelah kedatangan seorang dokter muda tampan bernama Dokter Alif. Dia baru dipindahkan untuk bertugas di puskesmas desaku. Dengan cepat dia langsung jadi idola seisi kampung. Bagaimana tidak? Siapa yang tidak tergila-gila pada seorang dokter muda tampan seperti dia? Aku sendiri sering memperhatikannya, tapi tidak berani untuk mengajak dia bicara secara langsung. Sampai datanglah suatu sore, saat itu di kampung sedang diadakan turnamen bola voli. Dokter Alif ikut serta di turnamen tersebut. Gadis-gadis desa termasuk aku berbondong-bondong menonton turnamen hanya untuk melihat Dokter Alif. Tapi dari semua gadis itu, akulah yang beruntung. Semua diawali saat bola yang diservis Dokter Alif tidak sengaja mengenai kepalaku. Karena khawatir, dia langsung menghampiriku dan membawaku ke puskesmas. Sejak sore itu, aku dan Dokter Alif mulai sering mengobrol. Hampir setiap sore. Setelah dia selesai bekerja, kami akan berjalan-jalan berdua. Tidak banyak yang bisa dilakukan di desa kecilku. Tapi, duduk-duduk di tengah sawah atau di pinggir sungai pun bisa jadi menyenangkan kalau bersama dia. Alif adalah laki-laki yang lucu, juga pendengar yang baik. Aku merasa nyaman bersamanya. Kami tidak pernah secara resmi berpacaran. Makanya, aku sangat terkejut saat sedang berduaan di suatu malam, Alif berlutut, menggenggam tanganku, lalu berkata ingin menikahiku. Tentu saja aku mau. Tapi aku merasa harus menceritakan kondisiku. Aku tidak ingin nasib Amel juga terjadi padaku. Aku sempat khawatir dia bakal mengubah keputusannya setelah mendengar itu. Tapi walau awalnya terkejut, dia tetap tenang. Dia berniat meminta izin orang tuaku untuk membawaku berobat menemui dokter spesialis di kota. Keesokan harinya Alif mengutarakan niatnya mengajakku berobat ke kota. Tapi kedua orang tuaku malah memarahinya. Mereka tersinggung karena mengira dituduh tidak merawatku sehingga menyebabkan aku sakit. Mereka tetap yakin bahwa kondisiku ini karena pengaruh setan. Tapi Alif tidak menyerah. Dia mengajakku untuk pergi diam-diam ke kota. Awalnya aku takut, tapi dia berhasil meyakinkanku. Katanya, ini demi masa depanku. Malamnya, aku dan Alif kabur bersama. Setelah bertemu dokter, diputuskan bahwa kelamin laki-lakiku akan dioperasi. Alif memintaku tidak khawatir soal biaya, karena dia akan menanggung semuanya. Syukurlah, operasiku berjalan lancar, dan akhirnya aku menjadi perempuan normal seutuhnya. Tapi masih ada satu masalah lain, yaitu orang tuaku. Kami tidak tahu bagaimana reaksi keduanya nanti. Benar saja, begitu kami pulang, ayahku langsung mengamuk. Dia memanggil beberapa tetanggaku dan mengajak mereka memukuli Alif yang menurutnya berusaha menculikku. Aku yang selama ini selalu menuruti orang tuaku tidak bisa tinggal diam. Kalau mau mengeroyok Alif, kalian harus melangkahi mayatku dulu, teriakku. Saat itulah aku menjelaskan semuanya. Aku bercerita bagaimana Alif membiayai operasiku dengan uang tabungannya. Dan berkatnya, sekarang aku sudah kembali normal. Ayahku terkejut mendengar itu. Begitu pula ibuku. Seketika hati mereka luluh. Mereka meminta maaf pada Alif karena sudah menuduh yang tidak-tidak. Dan tentu saja mereka juga meminta maaf padaku.
Aku memaafkan mereka dengan syarat mereka mengizinkanku menikahi Alif. Di luar dugaan, tanpa pikir panjang, ayah dan ibu memberikan restu mereka. Sekitar 3 bulan setelahnya, aku dan Alif resmi menjadi suami istri. Dan syukurlah, tidak butuh waktu lama sampai kami dikaruniai buah hati. Saat bayiku lahir, hidupku terasa benar-benar utuh. Saat itulah, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar menjadi perempuan yang sempurna. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe dan tonton video lainnya dari channel Tinta Imaji. So, thank you so much bagi kalian yang selalu dukung channel aku. Bye-bye.